Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Kajian Hukum dan Spiritual dalam channel Kemo & Co, The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, Alam Astral, Advokasi Legal Masyarakat dan Advokasi Spiritual, Alam Astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah Sang Pencipta Alam. Wajah Rembo, berjiwa Romeo, tampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, dalam channel ini kita bahas hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta seluruh fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tema Alam Astral, Advokasi Legal Masyarakat, dan Advokasi Spiritual. Oke. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam Astral. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, pada sesi kali ini saya akan membahas aspek hukum kredit macet. Pembahasan ini sangat penting dipahami oleh para debitur, para peminjam, Bapak Ibu yang memiliki hutang dalam kondisi menunggak ataupun macet, kiat-kiat dalam menghadapi oknum-oknum penagih dari pihak kreditur. Sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kredit kita itu menjadi macet atau telat angsuran, pastinya kreditur sebagai pemberi pinjaman itu akan melakukan upaya-upaya yang diawali dengan penagihan. Penagihan itu pun ada beberapa tahap, yaitu pertama penagihan melalui telepon atau biasa disebut dunning collection atau desk collector. Petugasnya disebut desk collector. Setelah tahapan itu tidak berhasil, akan ada penagihan lapangan atau akan ada penarikan objek-objek jaminan atau sampai dengan eksekusi agunan tersebut sesuai hukum dan lain sebagainya. Dapat juga gugatan ataupun sampai upaya-upaya hukum secara pidana. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kajian kali ini saya akan membahas dari awal, pertama yaitu mengenai kiat-kiat teknik-teknik menghadapi oknum penagihan melalui telepon. Yang saat ini sering sekali Bapak Ibu para peminjam itu diteror oleh penagih-penagih yang melalui telepon dengan cara-cara yang tidak benar, yang sangat mengganggu kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, menghina Bapak Ibu, dan membuat tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke teknik, kita harus memahami bagaimana cara kerja penagih yang melalui telepon ini terlebih dahulu. Agar setelah kita mengetahui mekanisme kerja, kita akan bisa masuk ke dalam kiat-kiat, cara-cara menghadapi penagih-penagih, oknum penagih yang melalui telepon ini. Perlu diketahui Bapak Ibu pemirsa, penagihan melalui telepon itu dilakukan oleh petugas penagih dengan cara dia diberi tugas. Pertama, mungkin dalam sehari itu dia target 100 atau sampai 200 debitur yang menunggak atau macet. Yang kedua, data tersebut ada di dalam komputer di depan para penagih ini masing-masing. Yang ketiga, ada telepon. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa target si penagih lapangan ini adalah berhasil mentelepon. Berhasil mentelepon itu apa kriterianya? Si kolektor
telepon ini dia memulai nelpon, kemudian dia yang mengakhiri telepon itu kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan penagih adalah dia yang memulai telepon dan dialah yang mematikan telepon tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sistem collection itu ada kondisi yang memang secara sistem dibuat itu untuk telepon sampai dering sekian diangkat itu nanti sampai kurang lebih 10 detik Bapak Ibu menjawab itu masih mesin yang berkata-kata, masih mesin. Misalnya kami ingatkan Bapak Ibu udah jatuh tempo, kami ingatkan Bapak Ibu udah macet. Nah itu masih mesin. Nah, setelah itu setelah Bapak Ibu mungkin nanggapin, barulah yang akan connect secara sistem itu ke si penagih ini. Nah, mengenai target utama adalah berhasil telepon. Yang kedua, kalau sampai ada janji bayar, promise to pay, istilah PTP kalau orang kolektor nyebutnya itu PTP, promise to pay, janji bayar. Nah, itu dia akan lebih bagus apalagi sampai ada realisasi. Nah, si Dunning Collection ini akan mendapatkan komisi atau insentif. Nah, inilah mekanisme kerja dari Dunning Collection atau desk collector. Setelah kita mengetahui cara kerja, baru kita akan menyadari bahwa Bapak Ibu sekalian sering melakukan kesalahan, yaitu apa? Pertama, pas merasa kondisinya jatuh tempo, gagal angsuran, atau malah sudah macet, itu pas ada telepon dari collection, diketahui dari collection, atau mungkin diduga dari collection, sama Ibu tidak diangkat. Nah, ini kesalahan pertama, ini sangat fatal. Kenapa? Karena nanti nama Bapak Ibu itu tetap terpampang di dalam daftar yang belum tertelepon di hari itu. Sehingga di hari itu akan ditelepon terus. Ini yang pertama, kesalahan pertama tidak mengangkat telepon. Yang kedua, mengangkat telepon. Bapak Ibu mungkin mengangkat telepon, diangkat teleponnya. Tapi setelah tahu itu penagih, atau mungkin gara-gara cara bicaranya penagih ini arogan, tidak sopan, dan lain sebagainya, akhirnya Bapak Ibu mematikan. Nah, ini kesalahan kedua. Sudah mengangkat tapi mematikan. Akhirnya apa? Sama saja, gagal, dianggap gagal belum menelpon. Sehingga apa? Nama Bapak Ibu juga akan masih terpampang di dalam daftar yang belum tertelepon di hari itu. Sehingga apa? Di hari itu akan ditelepon terus. Nah, dengan kita telah mengetahui cara kerja dan kesalahan yang umumnya dilakukan debitur tadi, kiat-kiat yang harus dilakukan apa? Kalau Bapak Ibu itu ditelepon, itu harus diangkat. Nah, setelah diangkat, saya yakin pasti akan negosiasi kalau Bapak Ibu mau negosiasi. Yang kedua, kalaupun nggak mau negosiasi, dia sudah si kolektornya sudah model marah-marah tidak sopan, ya sudah, jangan didengarkan tapi jangan dimatikan. Caranya bagaimana? Cara paling mudah adalah Bapak Ibu kecilkan volume suara telepon itu. Setelah itu telepon Bapak Ibu taruh. Bapak Ibu bisa ngerjakan hal-hal yang lain. Nah, nanti biar si kolektor ini nelpon sendiri, ngomong sendiri. Mungkin dia akan marah-marah sendiri. Tapi target utamanya adalah agar yang mematikan telepon itu adalah memang si penagih ini sendiri. Setelah dia mungkin sudah merasa cukup dan gagal, gagal nggak ada omongan lagi dari Ibu, otomatis dia yang akan nutup teleponnya. Nah, setelah dia yang nutup, itu secara sistem Bapak Ibu sudah dianggap berhasil ditelepon. Sehingga apa? Nama Bapak Ibu akan pindah ke bucket atau ke daftar yang telah berhasil ditelepon, sehingga Bapak Ibu di hari itu nggak akan tertelepon lagi. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa saja nanti per hari itu paling tidak ada 2 kali telepon. Lakukan itu dengan hal yang sama. Nah, dengan walaupun telepon pertama Bapak Ibu diamkan, nanti ditelepon lagi dengan cara yang sama. Bapak Ibu angkat, kecilkan suara, taruh, biar mereka sendiri yang matikan. Nah, setelah paling tidak maksimal 2 kali sehari ini tadi ditelepon dan dianggap berhasil telepon,
itu paling tidak apa? Bapak Ibu tidak akan diteror telepon paling enggak ya 2 sampai 3 hari ke depan. Itu pertama. Yang kedua, kontak-kontak daruratnya Bapak Ibu tidak akan ditelepon oleh si kolektor penagih telepon ini. Mungkin Bapak Ibu ngasih kontak darurat ke om, ke bude, ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke pasangan, ke anak. Nah, itu nggak akan ditelepon di hari itu atau di 2 atau 3 hari ke depan. Tapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa secara sistem itu akan gulung lagi, mutar lagi. Nah, nanti tetap aja Bapak Ibu akan ketelepon lagi. Nah, otomatis setelah telepon yang selanjutnya ini biasanya akan lebih keras lagi. Bisa saja dengan kata-kata yang kurang sopan kalau oknum-oknum penagih itu. Atau mungkin dengan ngancam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering yang terjadi ancamannya itu adalah ancaman dia mencemarkan nama baik. Kalau sampai Bapak Ibu tidak bayar, nanti akan saya sebar data Bapak Ibu di grup WA-nya Bapak Ibu, atau di Instagram, atau di Facebook. Nah, itulah kurang lebih yang sering disampaikan oleh para oknum tukang tagih. Karena pada prinsipnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena apa? Ancaman pencemaran itu dilarang secara hukum, dan itu masuk ke aspek pidana Bapak Ibu sekalian. Nah, umumnya karena kalau sampai betul terjadi ancaman seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung nanggapin. Kalau itu WA, Bapak Ibu jawab WA atau telepon. Nah, ini baru masuk ke kiat hukum. Bapak Ibu harus ingat, nanti akan saya sampaikan beberapa pasal, dan nanti pun pasal-pasal ini akan saya masukkan di kolom deskripsi agar Bapak Ibu bisa copy paste dan simpan itu untuk nanti jawab secara lisan ataupun jawab bales melalui WhatsApp atau apa. Nah, itu diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu tentang Undang-Undang Perubahan Undang-Undang ITE tahun Nomor 11 Tahun 2008. Itu dirubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016. Nah, di Undang-Undang ITE ini diatur di dalam pasal 45 ayat 3. Itu barang siapa melakukan pencemaran melalui media elektronik, media sosial, dan lain sebagainya yang melalui mekanisme elektronik tadi, itu diancam dengan ancaman 4 tahun penjara Bapak Ibu sekalian. Makanya pas Bapak Ibu ditelepon nih, tiba-tiba akan saya sebar data Ibu, Bapak Ibu langsung harus segera cepat jawab. Kalau sampai kamu nyebar, aku juga punya hak hukum secara pidana. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Singkatnya gitu aja. Kalau undang-undangnya nomor 19 tahun 2016. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Aku laporkan kamu ke polisi, ancamannya 4 tahun. Kamu dan perusahaan kamu. Dipecat kamu nanti sama perusahaan kamu, karena kamu telah bikin masalah untuk perusahaan kamu. Nah, langsung kasih psikologi, jangan hanya mengancam, kamu akan saya laporkan, jangan. Tapi kamu dan perusahaan kamu akan saya laporkan ke polisi. Dan gara-gara kamu nggak becus kerja, kamu pasti akan dipecat sama perusahaan kamu, karena membuat perusahaan kamu, direksinya perusahaan kamu masuk penjara, 4 tahun penjara. Itu ancaman di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu kalau ngancam pencemaran. Ada juga yang sampai mengancam, pas nelpon pengancaman kekerasan, nanti saya buntuti, saya pukul atau saya rusak. Nah, kalau sampai yang ada bernada pengancaman dan pemerasan seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu diatur di ayat yang lain, bukan yang kalau yang ayat 3 tadi kan tentang pencemaran. Tapi kalau yang pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Nah, ini ancamannya 6 tahun penjara Bapak Ibu sekalian. Nah, ini malah jadi posisi bergening untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam kondisi keuangannya buruk sehingga nggak bisa bayar. Ya walaupun utang nggak bisa bayar, tapi kan
ya tetap harus dihargai kedudukan sebagai manusia dan warga negara yang dilindungi hukum. Tidak boleh kreditur ataupun para penagih ini asal-asalan. Cara bicara, mengancam, nggak boleh. Apalagi pengancaman melalui elektronik. Nah, untungnya apa? Kalau yang sampai dia melakukan pengancaman, Bapak Ibu sekalian, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2016 tadi, ancaman 6 tahun. 6 tahun itu nanti pengurusnya atau direksinya perusahaan itu dan kolektornya itu pun bisa langsung, bukan hanya ditangkap. Karena kalau lebih ancaman 5 tahun ke atas, pidana 5 tahun ke atas itu bisa langsung ditahan oleh polisi. Polisi boleh menahan tahanan pertama saja bisa 20 hari. Nanti perpanjangan 40 hari. Di polisi aja bisa nahan 60 hari. Itu nahan. Kalau nangkap, penangkapan itu hanya 24 jam. Nah, untuk pidana yang tidak sampai 5 tahun ancamannya, itu cuma bisa ditangkap. Tangkap, di BAP. Nah, setelah itu ya cuma dipulangkan karena nggak 5 tahun. Tapi kalau 5 tahun, itu bisa langsung dilakukan penahanan. Nah, Bapak Ibu ancam seperti itu ke kolektor itu. Intinya ngancamnya jangan hanya ke dianya, tapi ke perusahaan kamu, ke direksi kamu, ke bos kamu, masuk penjara. Sehingga kamu apa? Nagih aku otomatis kepecat nanti kamu. Kalau kamu cara ngancam nggak benar seperti itu. Memang betul saat ini kondisiku macet. Nah, Ibu ngomong saja, Bapak ngomong saja kalau memang macet. Emang nggak ada duit, bukan nggak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Tapi aku masih berusaha. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, harus ditegaskan seperti itu. Karena memang dilarang melakukan nagih-nagih dengan pengancaman, itu dilarang. Nah, nanti pasal-pasal ini akan saya masukkan ke kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa apalkan atau di kopas, di copy paste. Nanti kalau perlu di print. Nah, itu untuk diapalkan, untuk apa? Ngancam balik seperti itu. Agar apa? Harkat martabat manusia itu masih tetap terjaga, keadilan terjaga. Intinya tapi satu hal, kalau kita punya hutang, itu ya harus bayar. Tidak boleh punya hutang kok punya niat atau pikiran tidak mau bayar, tidak usah bayar. Itu secara agama, etika, ataupun hukum pun dilarang. Harus bayar. Kalaupun kemarin ada pejabat negara kita yang bilang kalau utang pinjol ilegal jangan dibayar, itu penyesatan etika dan penyesatan hukum dan penyesatan agama. Jangan diikuti. Itu saran dari salah satu pejabat negara kita ini, itu ngawur. Walaupun profesor tapi agak ngawur seperti itu. Jangan. Harus dibayar apapun kondisinya. Nah, mengenai nanti ada bunga yang tinggi, bagaimana menurun dan lain sebagainya, itu bisa dinegosiasikan. Seperti itu. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai ketemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral.